Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih berkumpul di ruang mediasi yang sangat adem ini. Terus selanjutnya sholawat kita aturkan juga buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi sebelum mediasi ini kita mulai, perkenalkan nama kami Akmal Khairil SH, mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah bersertifikat. Sesuai juga amanah Perma nomor 1 tahun 2016 bahwasanya proses mediasi ini wajib dilakukan ya semata-mata untuk mencari penyelesaian, dan perlu kami tegaskan juga bahwa mediasi ini adalah transparan, tidak akan berpihak ke pihak manapun, baik ke pihak penggugat maupun ke pihak tergugat. Artinya kita netral. Intinya di sini kita sama-sama menyelesaikan perkara ini agar tidak sampai ke meja pengadilan. Karena Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kalau putusnya perkara di mediator ini semuanya sama-sama menang. Ibu menang dan juga tergugat juga menang. Artinya sama-sama win. Tapi kalau sudah di pengadilan, hakim yang memutuskan, tentu nanti sesuai dengan peraturan undang-undang. Nah, tentu ada yang merasa belum puas dengan keputusannya atau merasa tidak adil. Nah, ada juga pepatah yang mengatakan menang jadi arang, kalah jadi argo. Nah, begitu kira-kira. Baik, sebelum kita mulai mediasi ini, mohon untuk diperkenalkan diri dulu dari penggugat juga pun nanti dari tergugat. Tapi sebelumnya saya sampaikan peraturan mediasi ini singkat saja. Yang pertama, harus sopan, harus tertib, saling menghargai, dan tidak boleh mengkedepankan emosi. Ini kita adem di sini. Gimana, Ibu-ibu? Oke, ya? Oke, langsung saja dari pihak penggugat, coba perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Sinta. Saya tinggal di Kota Pekanbaru. Baik, terima kasih banyak Bu Sinta. Selanjutnya juga Ibu mohon diperkenalkan diri. Terima kasih Pak Mediator, nama saya Zalfitri. Saya juga tinggal di Pekanbaru. Terima kasih banyak kepada Bu Sinta dan Bu karena sangat yakin dengan hadirnya Bu pada hari ini di ruang mediasi. Saya sangat yakin penggugat dan tergugat sama-sama baik untuk menyelesaikan. Nah, tapi perlu kami jelaskan di dalam mediasi ini ada istilah kaukus, di mana nanti bila dimungkinkan mediator akan mengatur jadwal baik pertemuan sepihak dengan penggugat maupun dengan tergugat. Jadi nanti masing-masing tanpa hadirnya para pihak akan dipanggil. Namun harapan besar saya dengan hadirnya ibu-ibu di sini hendaknya selesai di ruang mediasi ini. Nah, sebagaimana juga pernah diatur, kita memiliki waktu 30 hari Bu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi sebelum saya memulai mediasi ini, saya ingin mendengar keluhan nih dari ibu penggugat dan tergugat. Nah, kita dengar dulu dari penggugat. Silakan. Jadi begini Pak Mediator, Mbak Zalfitri ini adalah kakak kandung saya. Jadi semenjak orang tua saya meninggal beberapa tahun yang lalu, kita tuh punya 2 rumah Pak. Jadi semua rumah itu kedua-duanya yang menguasai Mbak Zalfitri ini gitu. Jadi saya sudah beberapa kali minta kunci sama Mbak Zalfitri, tapi dia nggak mau memberikan kunci kepada saya Pak. Seperti itu permasalahan kami. Oke, kesempatan Bu Sinta sudah disampaikan. Nah, sekarang kami minta penjelasan dari Mbak Zalfitri. Apa sih masalahannya, unek-uneknya? Sampaikan saja Bu. Di sini kita mencari solusi tanpa masalah. Silakan Bu. Sebenarnya bukan begitu Pak Mediator. Jadi saya tuh kecewa sekali Pak. Kenapa? Selama ibu saya hidup sampai dia sakit, adik saya Sinta ini tidak pernah melihat ibu saya. Ibu kami maksud saya. Jangankan melihat, nelpon untuk nanya kabar aja nggak ada Pak.
Jadi saya tuh betul-betul merasa aduh, sedih saya Pak. Tiba-tiba sekarang orang tua sudah tiada, dia malahan bersikeras untuk membagi harta tersebut. Baik, saya pikir kalau persoalan seperti ini, saya pikir hanya miskomunikasi. Saya pikir nggak ada masalah di sini. Yang satu meminta haknya, yang satu lagi ya mungkin merasa kecewa. Saya pikir biasalah nama manusia. Tapi begini saya sampaikan, perlu ibu-ibu ketahui, ketika harta warisan yang ibu ributkan, di mana harta ini adalah berasal dari orang tua, dari jerih payahnya ibu-ibu membesarkan kalian. Nah, tiba-tiba sekarang dipermasalahkannya. Gimana keadaan orang tua ibu sekarang posisinya di dalam kubur? Bayangkan itu. Satu, itu yang pertama. Yang kedua, perlu juga kami sampaikan, memang di dalam harta warisan itu semua ahli waris semua dapat bagian. Semua dapat bagian. Mau Sinta misalnya lupa, mungkin dulu hilaf, tetap tidak akan menghilangkan haknya terhadap harta warisan. Begitu kira-kira, apalagi hal sepele ini kan, kenapa harus sampai di pengadilan? Kira-kira Bu Sinta sama Bu Zalfitri, kira-kira bagaimana nih? Mau nggak didamaikan nih di ruang mediasi ini? Coba saya minta dulu dari Bu Sintanya. Mau Pak, asalkan saya juga dapat bagian dari harta tersebut. Lagian sekarang kondisi perekonomian saya memang sangat sulit Pak, dan saya sangat menyesal telah berbuat seperti itu kepada orang tua saya. Rasanya saya berat sekali Pak untuk membaginya, karena adik saya ini tidak pernah andil dalam mengasuh orang tua kami ketika sakit dulu. Saya sudah mendengar semuanya. Nah, kalau kondisinya seperti ini tentu saya akan berupaya. Yang sebelumnya saya sampaikan ada istilah namanya kaupus. Jadi mediator itu Bu diberikan hak untuk bertemu salah satu yang bersengketa. Nah, mungkin saya lihat dimulai dari Bu Zalfitri saja. Untuk Bu Sinta mohon menunggu sebentar ya. Menunggu di ruang tunggu aja. Baik, Bu Zalfitri, sekali lagi saya sampaikan, saya tidak akan berpihak ke pihak manapun, tapi kan dalam hal ini yang terkait harta warisan, ya tentu kan masing-masing punya hak. Kita tidak menilai kajian berapa dapatnya, berapa diatur, kita tidak bicara seperti itu, Bu Fitri. Nah, jadi tolong Bu Zalfitri sampaikan apa sih kendalanya. Ini kan kita di dalam agama kan diajarkan juga untuk saling memaafkan. Allah aja maha pengampun, Bu Zalfitri. Coba keluarkan untuk Bu Zalfitri, apa sih masalah, nanti kita coba rangkul, kita cari solusinya. Saya tuh masih belum ikhlas Pak, karena memang sama sekali adik saya itu tidak peduli terhadap orang tua saya. Bagaimana mereka sakit sehingga mereka pun meninggal, nggak ada adik saya tuh nengok sedikit pun Pak. Jadi saya betul-betul nggak bisa saya Pak. Dan sekarang dia tuh cuma datang, tiba-tiba datang dan minta harta warisan Pak, karena dia sudah terhimpit perekonomian. Kalau mungkin seandainya bukan karena itu Pak, tidak akan pernah Pak dia mau menginjakkan kaki ke rumah saya Pak. Saya benar-benar sangat sakit Pak, kecewa saya Pak. Saya sangat paham nih, bukan satu dua kali lagi Bu Zalfitri, saya sangat paham kondisi ibu bagaimana, perasaan unek-uneknya gimana. Tapi ya sama halnya yang saya sampaikan tadi Bu, kita manusia ini tentu tidak luput dari kesalahan. Bahwa khilaf jelas pakaian manusia. Nah, sekarang saya tanyakan ke Ibu, jika Ibu Zalfitri di posisi Bu Sinta, kira-kira gimana? Karena suatu kesalahan terus Bu Zalfitri ingin menghilangkan hak, sebagaimana itu juga diatur di dalam undang-undang. Kita tidak bicara mengenai banyak sedikitnya. Nah, seperti itu Bu. Kira-kira gimana? Coba Ibu bayangkan posisi Bu Zalfitri sama persis di posisi Bu Sinta. Kira-kira Ibu mau nggak ketika kakak Ibu tidak memaafkan terus dengan tegas ingin menghilangkan hak? Coba kira-kira dari hati Ibu. Ya Pak ya, saya tuh susah saya mengatakannya Pak, tapi insya Allah saya akan mencoba untuk memaafkan adik saya Pak.
Dan juga insya Allah jika itu memang hak dia, saya akan berikan Pak, asalkan orang tua kami tenang di alam kubur ya Pak. Ada satu Pak permintaan saya berharap di kemudian hari adik saya itu bisa berubah Pak. Oke, saya sangat paham apa yang ibu rasakan pada saat ini. Tapi pada intinya kita sekali lagi di sini sama-sama mencari solusi yang terbaik, win-win solution. Selanjutnya Bu Zulfitri, benar yang disampaikan di dalam gugatan objek peninggalan orang tua ini ada 2 objek? Benar Pak. Benar ya? Benar sekali. Oke. Kira-kira Bu Zulfitri ikhlas kan ini 2 bersaudara untuk berbagi sesuai untuk saling berbagi dengan Bu Sinta? Insya Allah Pak, saya akan ikhlas. Oke, sebentar Bu ya. Sekarang giliran Bu Sinta, saya panggil sebentar. Nanti Ibu jangan pulang dulu. Saya akan sampaikan ini, saya akan luruskan sama Bu Sinta. Silakan keluar dulu. Oke. Oke, Bu Sinta, tadi kami sudah melakukan komunikasi dengan Zulfitri. Alhamdulillah, Bu Zulfitrinya sudah adem, sudah mau membagi harta yang Ibu sampaikan. Namun ada sedikit nih Bu Sinta, tadi ada sedikit keinginan yang diinginkan oleh si kakak Bu Sinta. Jadi pada intinya dia inginnya Bu Sinta berubah ke arah yang lebih baik lagi, dekat dengan keluarga, begitu ya Bu Sinta ya? Iya Pak. Kira-kira Bu Sinta, kalau kami arahkan Bu Sinta untuk meminta maaf, bersedia untuk minta maaf? Oh, insya Allah saya bersedia Pak. Oke. Begitu saja saya pikir. Tolong dipanggilkan Bu Zulfitrinya. Oke Pak. Baik, tadi kita sudah melakukan komunikasi dengan yang pada ini sudah kepada penyelesaian. Kira-kira sebagaimana kesepakatan yang kita lakukan tadi, kira-kira terkait objek itu, kira-kira Bu Sinta menginginkan yang mana nih? Oh, saya maunya yang di Jalan Adi Sucipto aja Pak. Oke, untuk Bu Zulfitri? Oh, saya nggak apa-apa Pak, yang rumah yang saya tinggalkan sekarang aja yang sama saya. Baik, saya sangat sepakat nih. Ini artinya semua sudah adem, semua sudah sejuk. Jadi nggak salah ya, kita nanti saling memaafkan. Nanti rasanya Bu Zulfitri, Bu Sinta ya Bu Sinta, kita nggak apa-apa ya, kita saling salam-salaman. Yang mana tahu ada kehilapan. Nah nanti juga kami sampaikan. Ini kira-kira mau dibikinkan akta perdamaian? Oh, tidak usah Pak. Oh baik, berarti cukup dengan dengan kesepakatan damai yang kita buatkan. Ya, saya sudah cukup Pak. Oke. Oke, Bu Zulfitri bisa menerima? Bisa Pak. Oke, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah hari ini perkara kita selesai. Alhamdulillah. Silakan bersalam-salaman dulu Bu. Maafkan saya ya Kak. Oke, ya oke. Ya tidak apa-apa. Oke ya, baik kita akan tunggu sebentar, nanti saya akan membuat surat kesepakatan. Nanti juga karena ini nggak diajukan ke akta Padading, maka ini cukup dengan surat kesepakatan damai dari para pihak. Nanti Bu Sinta paham ya, nanti ini gugatannya diajukan permohonan pencabutan perkara. Paham Pak. Oke, Iya, terkait siap, Pak. biaya, siapa yang mau ini? Dari Bu Sinta atau Bu Zulfitri? Biar kakak saya saja Pak. Oke, artinya Bu Zulfitri gimana? Iya Pak, nggak apa-apa, saya aja yang bayar. Oke, alhamdulillah. Baik, nanti kita sama-sama akan tanda tangani surat kesepakatan damai. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bu Sinta, Bu Zulfitri. Sesungguhnya perdamaian itu sungguh indah. Oke ya. Iya Pak, Oke, alhamdulillah. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.